Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menyaksikan materi tentang tantangan dan solusi implementasi sistem ERP Enterprise Resource Planning di era digital. Di era digital saat ini, perusahaan dituntut untuk bekerja lebih cepat, efisiensi, dan terintegrasi. Banyak perusahaan lagi mengolah data secara terpisah antara bagian keuangan, produksi, gudang, dan pemasaran. Oleh karena itu, dibutuhkan satu sistem yang dapat mengintegrasikan semua proses tersebut dalam satu sistem terpadu. Salah satu sistem yang banyak digunakan adalah ERP atau Enterprise Resource Planning. ERP adalah sistem informasi yang digunakan perusahaan untuk mengintegrasikan berbagai proses bisnis dalam satu platform. Dengan ERP, berbagai departemen meliputi keuangan, produksi, manajemen persediaan, budaya manusia, penjualan dapat saling terhubung dan menggunakan data yang sama secara real time. Dengan adanya ERP, perusahaan dapat mengurangi kesalahan data, mempercepat pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengontrol proses bisnis secara lebih baik. Namun dalam praktiknya, implementasi ERP tidak selalu mudah. Banyak tantangan saat menerapkan sistem ini. Oleh karena itu, pada presentasi ini kami akan membahas pengertian dan memanfaatkan ERP, tantangan implementasi ERP, studi kasus peran ERP, dan solusi untuk mengatasi hal tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai manfaat ERP dan pentingnya ERP di era digital. Kemudian manfaat ERP di era digital. Pada era digital saat ini, penggunaan ERP menjadi sangat penting karena perusahaan harus mampu mengelola informasi dengan cepat dan akurat. Berikut beberapa manfaat utama ERP bagi perusahaan. Yang pertama yaitu integrasi data. ERP mengintegrasikan seluruh data perusahaan dalam satu sistem. Hal ini membuat informasi dari setiap bagian perusahaan dapat diakses dengan mudah dan tidak terjadi duplikasi data. Yang kedua yaitu efisiensi operasional. Dengan ERP, proses kerja menjadi lebih otomatis sehingga mengurangi pekerjaan manual yang memakan waktu. Dan yang ketiga yaitu pengambilan keputusan lebih cepat karena data tersedia secara real time. Manajer dapat mengambil keputusan dengan lebih cepat dan tepat. Dan yang keempat yaitu transparansi informasi. ERP membuat semua aktivitas perusahaan dapat dipantau dengan jelas sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Sehingga salah satu contohnya perusahaan yang berhasil menggunakan ERP adalah perusahaan manufaktur otomotif. Perusahaan tersebut sebelumnya mengelola data, produksi, dan persediaan secara manual sehingga sering terjadi masalah seperti stok bahan baku yang tidak terkontrol, keterlambatan produksi, kesalahan pencatatan data. Setelah menggunakan ERP, perusahaan dapat memantau stok bahan baku secara otomatis dan merencanakan produksi dengan lebih baik dan meningkatkan efisiensi produksi hingga sekitar 30%. Namun, meskipun memiliki banyak manfaat, implementasi ERP juga menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut akan dijelaskan oleh berikutnya. Di sini saya akan menyampaikan tantangan implementasi ERP. Walaupun ERP memiliki banyak manfaat, dalam praktiknya implementasi sistem ini sering menghadapi berbagai kendala. Adapun beberapa tantangan utama dalam implementasi ERP. Yang pertama, biaya implementasi yang tinggi. Salah satu kendala terbesar adalah biaya. Implementasi ERP membutuhkan pembelian software, pembaruan infrastruktur IT, pelatihan karyawan, serta biaya konsultasi. Hal ini membuat banyak perusahaan, terutama perusahaan kecil dan menengah, merasa kesulitan untuk mengadopsinya. Yang kedua, resistensi dari karyawan. Tidak semua karyawan langsung menerima perubahan sistem kerja. Banyak karyawan yang sudah terbiasa dengan sistem yang lama, sehingga merasa kesulitan beradaptasi dengan ERP. Kemudian, yang ketiga, kompleksitas sistem. ERP adalah sistem yang cukup kompleks karena mengintegrasikan banyak proses bisnis. Jika tidak direncanakan dengan baik, implementasi ERP bisa menimbulkan masalah baru. Salah satu contoh studi kasusnya yaitu kegagalan implementasi ERP pernah terjadi pada sebuah perusahaan retail besar di Amerika. Perusahaan tersebut mencoba menerapkan ERP dalam waktu yang sangat singkat.
tanpa persiapan yang matang. Akibatnya, sistem tidak berjalan dengan baik, terjadi gangguan distribusi produk, hingga perusahaan mengalami kerugian jutaan dolar. Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa implementasi ERP harus dilakukan dengan perencanaan yang matang. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan tantangan lainnya serta contoh kasus lainnya. Terima kasih. Setelah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa tantangan lain dalam implementasi ERP. 1. Kualitas data yang buruk. ERP sangat bergantung pada kualitas data. Jika data yang dimasukkan tidak akurat, maka hasil analisis juga akan salah. Yang kedua, kurangnya dukungan manajemen implementasi ERP, membutuhkan dukungan penuh dari pimpinan perusahaan. Tanpa dukungan tersebut, proses implementasi sering mengalami hambatan. Yang ketiga, integrasi dengan sistem lama. Beberapa perusahaan sudah memiliki sistem lama yang masih digunakan. Mengintegrasikan sistem tersebut dengan ERP sering menjadi tantangan teknis. Contoh studi kasus. Pada sebuah perusahaan logistik, sebelum menggunakan ERP, perusahaan tersebut mengalami berbagai masalah seperti: yang pertama, kesalahan pencatatan pengiriman barang. Yang kedua, keterlambatan pengiriman. Sulitnya melacak status barang. Setelah menerapkan ERP, perusahaan dapat melacak pengiriman secara real time, meningkatkan akurasi data, meningkatkan kepuasan pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun implementasi ERP memiliki tantangan, sistem ini tetap memberikan manfaat yang besar jika diterapkan dengan baik. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai solusi untuk mengatasi tantangan implementasi ERP. Selanjutnya adalah solusi implementasi ERP. Untuk mengatasi berbagai tantangan dalam implementasi ERP, perusahaan dapat menerapkan beberapa strategi berikut. Yang pertama, perencanaan yang matang. Sebelum menerapkan ERP, perusahaan harus melakukan analisis kebutuhan dan perencanaan yang jelas. Yang kedua adalah pelatihan karyawan. Perusahaan harus memberikan pelatihan kepada karyawan agar mereka dapat memahami cara menggunakan sistem ERP. Yang ketiga, implementasi secara bertahap. ERP sebaiknya tidak langsung diterapkan pada semua bagian perusahaan sekaligus. Implementasi bertahap dapat mengurangi resiko kegagalan. Yang keempat, dukungan manajemen. Manajemen perusahaan harus memberikan dukungan penuh terhadap implementasi ERP. Selanjutnya adalah studi kasus keberhasilan. Salah satu contoh keberhasilan implementasi ERP adalah pada perusahaan manufaktur elektronik. Perusahaan tersebut berhasil meningkatkan efisiensi produksi hingga 25% setelah menggunakan ERP karena data produksi lebih terintegrasi, perencanaan produksi lebih akurat, serta pengelolaan persediaan menjadi lebih efisien. Dengan strategi yang tepat, implementasi ERP dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi perusahaan. Selanjutnya akan disampaikan kesimpulan dari presentasi ini. Sebagai penutup dari presentasi, dapat disimpulkan bahwa ERP merupakan sistem informasi yang sangat penting bagi perusahaan di era digital, karena mampu mengintegrasikan berbagai proses bisnis dalam satu sistem. Namun, implementasi ERP tidak selalu mudah karena terdapat beberapa tantangan, seperti biaya implementasi yang tinggi, resistensi dari karyawan, kompleksitas sistem, dan masalah kualitas data. Meskipun demikian, tantangan tersebut dapat diatasi dengan beberapa solusi, seperti perencanaan yang matang, pelatihan karyawan, implementasi secara bertahap, dan dukungan dari manajemen. Dengan penerapan yang tepat, ERP dapat membantu perusahaan meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing di era digital. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.